Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okan Brenarbi dengan NIM 22963473. Di sini saya akan membacakan hasil observasi saya yang berjudul Anak-anak dalam komunitas game online. Pertama adalah latar belakang. Kemajuan teknologi membuat game online menjadi bagian dari keseharian anak-anak. Tak hanya sebagai hiburan, game kini menjadi ruang sosial tempat mereka berinteraksi, bekerja sama, dan bersaing. Namun, komunitas game online juga membawa resiko seperti paparan bahasa kasar, cyberbullying, kecanduan, serta kurang kontrol diri. Banyak anak belum memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dan berperilaku bijak di dunia digital. Sementara itu, pengawasan orang tua dan guru sering tidak mampu mengikuti perkembangan game yang sangat cepat. Oleh karena itu, penting untuk memahami kebiasaan anak dalam komunitas ini agar dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya. Setelah itu ada deskripsi subjek, usia 8 hingga 14 tahun, aktivitas, bermain game online populer seperti Free Fire, Roblox, Mobile Legends, Minecraft. Lingkungannya sekolah dasar, rumah, dan warnet. Akses komunitas melalui fitur chat dalam game, Discord, atau grup WhatsApp. Hasil observasi yang pertama, durasi bermain 3-6 jam per hari. Waktu aktif umumnya setelah pulang sekolah hingga larut malam. Pola interaksi sering menggunakan bahasa kasar, saling mengejek, atau mengikuti senioritas. Gaya hidup, pola tidur terganggu, menurunnya minat belajar, ketergantungan terhadap notifikasi atau update game. Dampak negatif, kesehatan mental, meningkatnya kecemasan saat tidak bermain, kemarahan dan frustasi saat kalah atau koneksi terganggu. Yang kedua, sosial atau perilaku, meniru agresif dari komunitas atau game, mengalami perundungan, cyberbullying, atau melakukan perundungan. Prestasi akademik, konsentrasi menurun, penurunan nilai dan motivasi belajar. Terakhir, finansial, pembelian item dalam game tanpa izin orang tua, terpapar praktek judi terselubung. Yang keenam, catatan lapangan. Contoh kasusnya, anak kelas 5 SD yang mulai berkata kasar setelah aktif di Discord komunitas game survival. Setelah itu ada anak menggunakan uang saku untuk top up game diam-diam selama berbulan-bulan. Ketiga, perkelahian di sekolah karena ejek-ejekan yang dimulai dari chat dalam game. Kritik kami, yang pertama, komunitas seringkali tidak memiliki moderasi atau sistem perlindungan anak yang efektif. Setelah itu, minimnya edukasi digital membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi dan pengaruh buruk. Setelah itu, fitur game sering tidak membedakan pengguna anak-anak dan dewasa secara nyata. Penelitian terdahulu, UNICEF tahun 2020. Anak-anak membutuhkan bimbingan digital agar dapat aman dan sehat di lingkungan game online. UNICEF tahun 2020 tidak hanya menyoroti apa yang harus dilindungi, bahaya keamanan, bullying, obses digital, melainkan juga bagaimana cara membimbing anak agar dapat berinteraksi secara sehat, menyaring konten, dan mengelola waktu online. Kunci suksesnya, kolaborasi aktif antara anak dan orang dewasa ditopang dengan literasi digital dan contoh positif. Yang terakhir ada penutup. Perlukah batasan umur dan pengawasan lebih ketat dari game online? Itu sangat perlu untuk menjaga dan mengawasi masa bertumbuhnya anak-anak. Literasi jejak digital, keterlibatan orang tua dan sekolah, pengawasan dari lebih baik. Sekian, terima kasih.